Cara gue dapatin 100 juta pertama di usia yang tidak muda lagi. Ya, perkenalkan gue Mail. Usia gue sekarang 28 tahun dan dimana itu usia yang mungkin mau menginjak kepala 3 ya sebentar lagi. Dan di usia itu gue baru mendapatkan 100 juta pertama gue di usia yang udah tidak muda lagi mungkin ya. Gue bikin video ini hanya untuk sebagai lahan sharing. Siapa tahu ada yang relate dan sebagai media untuk mengabadikan perkembangan hidup gue juga. Gue bukan anak orang kaya, gue tinggal di desa dan gak punya privilege dari orang tua buat ngasilin banyak uang atau buat modal usaha. Tapi mungkin gue itu orang yang cukup gigih dalam menjalankan suatu usaha. Dan gue juga punya tujuan hidup yang agak terarah lah sedikit. Gue merasa bangga kepada diri gue sendiri yang di usia 28 tahun ini mendapatkan 100 juta pertamanya. Jadi gue itu adalah orang yang gak pengen kerja, dalam artian gak pengen kerja di orang lain gitu ya. Karena mayoritas penduduk di lingkungan gue itu semuanya pekerja pabrik, dan gue itu sangat gak gak pengen gitu kerja di pabrik. Tapi di sisi lain gue juga gak punya modal buat bikin usaha. Nah yang gue lakuin adalah gue kerja dulu gitu di orang, gue pelajari. Nah setelah gue pelajari, gue dapat ilmunya, gue kumpulin duit, mau sedikit mau banyak, gue kerja 1-2 tahun, gue pasti akan buka usaha gue sendiri. Jadi gue itu lulus SMK tahun 2016, lalu pesantren sampai 2019. Nah di tahun 2019 itu gue lihat orang-orang di sekitar gue itu pada kerja pabrik, pada kerja kantoran, sedangkan gue gitu kan mencoba melamar ke pabrik juga gak keterima. Tadinya melamar ke pabrik itu pengen ngumpulin duit buat buka usaha gue sendiri, dan ternyata gak ada yang nerima gitu. Pada saat itu ada sebuah toko yang menerima gue kerja. Nah pada tahun 2019 gue kerja di toko tersebut dan gue mulai belajar nih. Gue udah punya planning sampai 2021 gue pengen berhenti kerja dan bikin usaha gue sendiri yang setipe sama toko itu gitu. Setelah gue kerja 2 tahun di sana, gue pelajari semuanya, dan akhirnya gue memberanikan diri untuk membuka toko gue sendiri. Walaupun itu keluarnya juga sebenarnya waktu itu gue disebut lagi berada di zona nyaman gitu ya. Tokonya lagi rame, toko bos gue dulu. Tapi tokonya lagi rame dan gajinya juga cukup lah buat seorang bujangan kayak gue, walaupun di bawah UMR gitu kan. Tapi karena gaya hidup gue yang hemat dan gak kebanyakan gaya gitu, cukup aja lah, dan gue merasa udah di zona nyaman gitu, kerjanya gak terlalu capek dan waktunya juga lebih fleksibel gitu kan. Jadi gue sangat nyaman sekali, sampai lupa gue punya rencana buat buka toko sendiri gitu. Tapi di 2021 akhir, nah si toko tersebut mengalami hampir bangkrut lah. Dia kolaps dan akhirnya gue diberhentiin di toko tersebut. Nah setelah gue berhenti kerja, gue tuh cari-cari lagi kerjaan yang lain gitu. Gue ngelamar-lamar ke pabrik, tapi ya gitulah, tidak keterima gitu. Tapi pada saat itu, nah kan tujuan gue itu kerja itu buat ngumpulin uang buat bisa buka toko sendiri gitu, buat bisa usaha sendiri. Nah di saat itu ngelamar-lamar gak ada yang nerima. Akhirnya gue punya temen yang dia juga punya perusahaan. Gue coba ngelamar ke dia, tapi dia bilang, kenapa kamu kan
asalnya di toko gitu kan. Ya tokonya bangkrut kata gua. Terus kamu masih punya ilmunya kata dia. Ya masih punya. Nah, ketika gua bilang masih punya ilmunya karena dia temen, tadinya gue itu mau minta kerjaan sama dia, tapi berhubung kerjaannya kata dia di sana itu berat-berat, ya kata gue kan kerja mah di mana-mana juga capek, di mana-mana juga berat gitu kan. Tapi kata dia, kalau kerja di sini capek banget katanya. Kalau gitu mendingan gua kasih pinjam uang, balikin semampunya, lu buka usaha aja sendiri di bidang yang sama sama yang tempat lu dulu bekerja kata dia. Ya kata gue ya oke-oke aja gitu kan, kalau dia percaya gitu. Tapi gue gak minta pinjam ke dia gitu kan, dianya yang pengen gue buka usaha sendiri gitu. Nah setelah gue dapat pinjaman dari dia sekitar 10 jutaan lah, berarti gue itu mulai dari minus 10 juta. Waktu itu tahun 2021 gue awal buka toko. Gue gak bisa nyebut tokonya apa sekarang, cuman waktu itu gue mulai pada bulan 11 tahun 2021 dan sekarang udah 2025, berarti udah berapa tahun ya? 2022, 2023, 2024, 2025, 3 tahun kurang lah. Nah, setelah gue dapat kepercayaan itu, dan gue itu benar-benar gak bisa gagal karena gue gak punya privilege dari orang tua, gue cuma dapat pinjaman dari teman, dan itu kepercayaan yang harus gue balikin untuk menjaga kepercayaannya. Setelah gue buka tahun 2021, karena itu pinjaman yang gak ada bunganya, bukan investasi juga, dia bukan kerja sama juga, tapi dia pure buat ngebantu gue untuk membuka usaha. Tapi gue juga punya prinsip kalau misalkan gue gak bisa balikin, gue itu dulu punya motor Vario tahun 2007 kalau gak salah. Sekarang motornya udah dijual. Nah, ketika itu gue punya prinsip kalau misalkan gue gak bisa balikin uang dia, gue harus jual motor gue ya minimal setengahnya lah atau 70%-nya lah dari 10 juta itu gue harus bisa balikin gitu kan. Karena harga diri juga gitu kalau misalkan pinjam gua nggak bisa balikin. Walaupun dia itu gak nagih juga sama gua gitu kan. Tapi ya yang namanya utang gimana pun juga harus dibalikin gitu. Nah setelah gua buka toko, gua itu sangat pekerja keras sekali. Gua buka dari jam 6 tutup jam 11 malam. Karena pemikiran gua waktu itu kan, kalau kita banyak saingan, kita toko baru buka, ya kita juga harus on time lebih lama gitu. Jadi gua itu ya minimal 16 jam lah kerja per hari itu. Dan semuanya dilakukan sendiri. Alhamdulillah walaupun dia gak nagih, gua bisa nyicil dan lunas di tahun pertama. Ya sebulan kadang gua bayar 500.000, kadang sejuta, kadang nggak bayar gitu, tapi langsung misalkan bulan ini bayar 3 bulan ini bayar 500.000, bulan ketiganya gua bayar 3 juta atau 4 juta gitu, dan sampai lunas dalam jangka waktu setahun. Nah dari setahun itu gua hutang lunas dan gua udah punya modal yang sedikit lebih gitu kan, gua terus puter-puterin uangnya itu setahun. Nah dari di tahun kedua ketiga sampai ketiga lebih dikit nih sampai 2025 sekarang, alhamdulillah gua punya 100 juta pertama. Ya mungkin lebih dari 100 juta sih karena soalnya gua udah beliin mobil tua itu kan, memang gak banyak gaya tapi ketika pengen kan gua udah bisa mobil, sayang kalau gak punya barangnya gitu, skill nyetir gua gak kepake, ya gua coba beli mobil yang murah di harga 20 jutaan, gua beli mobil karena ya itu ada 20% lah dari total tabungan. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung ada 100 juta lebih lah kalau sama aset yang mobil itu. Nah ini mungkin cerita yang tidak penting tapi
semoga bisa memotivasi buat yang baru mulai dan menjadi inspirasi orang yang udah usianya hampir menginjak umur 30. Ya, walaupun hidup ini bukan perlombaan, tetapi kita harus menerima fakta kalau kita akan dihargai ketika kita mempunyai uang, mau dimanapun itu kan. Tapi buat lo yang udah berusia 25, 30 atau 35, di atas 30 lah, ya jangan berkecil hati. Selama kita terus bekerja, pasti ada jalannya, pasti ada rezekinya. Yang terpenting kalian jujur ya, gue itu adalah mungkin korban motivator ya, tapi setiap orang yang kasih motivator kayak Ferry Irwandi, Timothy Ronald, terus Rico Huang, gue itu sambil praktek gitu. Ketika mereka bilang gue praktekin di usaha gue, dan alhamdulillah itu sangat berguna sekali dan merubah hidup gue sekarang. Yang tadinya tidak punya apa-apa, sekarang bisa mendapatkan 100 juta pertama gue, dan itu bagi gue hal yang sangat membanggakan. Karena ya gue itu benar-benar dari nol, cok. Lihat kamar gue kayak gini, terus itu tumpukan rokok Garpi. Tapi setidaknya gue bisa merubah hidup gue, ada perkembangan sedikit demi sedikit lah. Semoga menginspirasi. Sampai lupa lagi di video selanjutnya.